Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tes karakteristik pribadi. Tes ini digunakan untuk teman-teman yang akan mengikuti tes CPNS pada tahun 2021. Sebelum teman-teman mengikuti tes, ada baiknya teman-teman memahami terlebih dahulu kisi-kisi soal itu berdasarkan apa sebelum teman-teman belajar. Jadi saya beritahukan di sini kisi-kisi soal CPNS tahun 2021 belum dirilis secara resmi, jadi kita mengacu pada kisi-kisi CPNS tahun 2019, yaitu berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Jadi di sini saya spesifik membahas tes karakteristik pribadi terdiri dari 35 soal. Soalnya terdapat pada soal ke-66 sampai dengan soal ke-100. Jadi passing grade-nya 126. Jenis soalnya ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian profesionalisme. Jadi dari 5 jenis soal tersebutlah yang akan diujikan kepada teman-teman. Pada video kali ini saya spesifik akan membahas tentang pelayanan publik terlebih dahulu. Mungkin pada video berikutnya saya akan membahas tentang poin 2, 3, 4, 5 dari soal tersebut. Kita lanjut ke soal yang pertama. Ini contoh soalnya. Anto seorang petugas pendaftaran. Ia dikenal seorang yang profesional dalam bekerja serta ia termasuk karyawan yang sangat rajin. Saat melayani antrean yang panjang, datang seorang ibu hamil meminta didahulukan pelayanannya. Jika Anda di posisi Anto, apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan halus permintaan ibu tersebut dikarenakan antrean sangat panjang. B. Mendahulukan antrian ibu tersebut serta memberikan pengertian kepada pengunjung lain. C. Memberikan pengertian kepada pengunjung lain lalu melayani ibu tersebut. D. Mendahulukan antrian ibu tersebut dengan meminta imbalan. E. Meminta maaf kepada ibu tersebut dan menyarankan ikut antrian seperti yang lain. Ya, jawabannya adalah poin 5 terdapat pada jawaban C, yaitu memberikan pengertian kepada pengunjung lain lalu melayani ibu tersebut. Untuk pelayanan publik, kita mengutamakan antrian sesuai dengan nomor urutan, tetapi di sini perlu juga kita perhatikan dengan pengecualian seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui itu pelayanannya kita prioritaskan dibandingkan dengan pelayanan antrian seperti lainnya. Tetapi di sini jika teman-teman menemui orang yang ingin menyerobot antrian tetapi dia tidak sedang hamil, tidak tergolong ke dalam lansia dan bukan ibu menyusui, itu antriannya tetap teman-teman ikuti seperti nomor antrian biasanya. Itu adalah clue untuk menjawab pertanyaan pelayanan publik yang di sini mengaitkan tentang masalah antrian. Kemudian berdasarkan pengalaman saya tes di tahun lalu, soal-soal TKP itu tergolong panjang. Jadi teman-teman di sini tidak harus membaca semua soal. Dan kedua, tipsnya teman-teman harus belajar latihan membaca dengan cepat. Jadi saya dulu tes, misalnya di sini saya membaca Anto seorang petugas pendaftaran. Ini saya baca. Kemudian ia dikenal seorang profesional bla 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 bla, itu saya lewati. Kemudian saya cari lagi poin pentingnya di sini. Saat melayani antrian yang panjang, datang seorang ibu hamil meminta didahulukan pelayanannya. Nah, jika Anda di posisi Anto, apa yang akan Anda lakukan? Jadi di sini saya cukup membaca poin-poin pentingnya saja. Untuk poin-poin yang terlalu berbelit-belit, yang pernyataan mendukung dari pernyataan pokok itu tidak saya baca, karena dikhawatirkan kita akan kehabisan waktu. Karena untuk menjawab soal TKP ini kita
cukupkan waktu sekitar 40 detik atau 30 sampai 40 detik saja. Karena sisa waktu nanti kita akan pergunakan lebih banyak saat mengerjakan soal-soal TIU. Jadi di sini saya sarankan teman-teman perbanyak latihan, kemudian juga mencari clue dari soal yang dimaksudkan dengan soal itu seperti apa, termasuk ke dalam soal yang bagaimana. Kemudian saat membaca jawabannya pun di sini jikalau kita sudah tahu clue-nya harus mendahulukan ibu hamil. Jika pada poin A di sini menolak dengan halus, cukup teman baca menolak dengan halus saja, tidak usah dilanjutkan lagi ke depannya karena sudah pasti menolak itu bukan merupakan jawaban yang baik. Kemudian yang B, mendahulukan antrian ibu tersebut. Oke, kita baca sampai selesai. Kemudian memberikan pengertian kepada pengunjung yang lain, yang poin C kita juga baca sampai selesai. Kemudian mendahulukan antrian ibu tersebut dengan meminta imbalan, ini tidak mungkin karena seorang ASN yang baik itu tidak boleh melakukan pungli seperti ini. Ini bisa dikatakan pungli ya. Kemudian meminta maaf kepada ibu tersebut, ini juga tidak usah dibaca sampai ke ujung, artinya ini pasti penolakan, meminta maaf kepada ibu tersebut dan menyarankan ikut antrian seperti lainnya. Jadi kalau kita sudah tahu clue-nya saat kita melakukan pelayanan pendaftaran, datang seorang ibu hamil, artinya dia tergolong ke dalam pelayanan prioritas. Jadi kita cari pertanyaan yang mengarahkan bahwa kita menerima permintaan ibu tersebut. Jadi itu clue-nya untuk teman-teman supaya bisa membaca lebih cepat. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ani adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit. Saat ia sedang memberikan pelayanan kepada salah seorang pasien, tiba-tiba datang pasien lain dengan kondisi darurat yang harus memerlukan pertolongan segera. Apa yang sebaiknya dilakukan Ani? Di sini sifatnya pelayanan publik, tetapi juga soalnya juga memasukkan poin kita untuk berpikir kreatif gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat seperti ini? Poin A, segera membantu pasien yang baru datang tersebut. Yang B, melayani pasien ini terlebih dahulu. C, segera melanjutkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan melayani pasien baru datang tersebut nanti saja. D, segera melanjutkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan meminta teman lain untuk melayani pasien yang baru datang tersebut. E, melayani pasien tersebut dengan tergesa-gesa. Ya, jawaban dengan poin 5 adalah D, poin 4 yaitu B, poin 3 C, poin 2A, poin 1E. Ya, kita lihat jawaban yang terbaik di sini yaitu segera melanjutkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan meminta teman lain untuk melayani pasien yang baru datang tersebut. Karena saat kita sedang melayani seorang klien yang sedang berlangsung, kita sedang berlangsung melayani seorang klien, tiba-tiba datang klien lain yang meminta teman-teman atau dengan kondisi gawat darurat seperti ini contohnya juga memerlukan pertolongan segera. Jadi teman-teman, di samping teman-teman juga seorang pelayan publik yang baik, teman-teman juga harus berpikir kreatif. Di situ berarti dijelaskan di sini artinya teman-teman tidak bekerja sendirian. Jadi teman-teman, best jawabannya yaitu D. Di sini segera melanjutkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan meminta teman lain untuk melayani pasien yang baru datang tersebut. Ya, jadi menurut saya ini jawabannya adalah D. Jika teman-teman ada yang berbeda pendapat, boleh komen di bawah ini ya, karena soal TKP tidak selalu jawaban dari setiap orang itu sama. Jadi di sini anggap saja kita sama-sama belajar di sini dan sama-sama berdiskusi. Kita lanjut ke soal yang ketiga.
Eko bekerja di sebuah hotel ternama. Saat liburan tiba, pengunjung hotel mengalami peningkatan pengunjung 5 kali lipat dari biasanya. Sementara petugas pendaftaran hanya Eko dan Andi saja pada pagi itu. Eko melihat banyak pengunjung yang sudah mulai bosan menunggu, bahkan mereka terlihat berdesak-desakan di lobi hotel. Di saat sedang sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba Andi mengalami mual dan merasa lemas. Apa yang sebaiknya dilakukan Eko? Di sini pada saat melayani tamu-tamu hotel, kita posisinya berdua saja dengan teman. Saat kita harus bekerja dengan lebih cepat, tiba-tiba teman kita ini sakit gitu. Nah, jadi kita kaji lagi di sini. Kira-kira teman kita ini mengalami mual dan merasa lemas itu gara-gara apa gitu kan. Jadi, ya kita ke jawabannya. A. Meminta Andi untuk bekerja seperti biasanya. B. Meminta Andi untuk pulang dan istirahat. C. Meminta Andi untuk beristirahat lalu menelpon pimpinan hotel untuk diberikan pegawai tambahan. D. Menawarkan Andi untuk makan dan minum obat serta memberikan pengertian pada pengunjung. E. Memberikan pengertian kepada pengunjung tentang kondisi Andi. Jadi jawaban yang terbaik menurut saya di sini dengan poin 5 adalah jawaban yang D. Menawarkan Andi untuk makan dan minum obat serta memberikan pengertian kepada pengunjung. Di sini dapat kita lihat Andi mengalami mual dan merasa lemas. Jadi bisa-bisa Andi ini mungkin belum sarapan di pagi hari. Sehingga di sini kita menawarkan Andi untuk makan dan minum serta memberikan obat dan pengertian kepada pengunjung. Di sini jika ada kata makan dan minum serta memberikan obat, anggap saja di situ tersedia makanan, minuman serta Anda membawa obat-obatan. Jadi anggap saja ada gitu. Kemudian jawaban yang dengan poin 4 yaitu C. Setelah kita melakukan poin D, kita baru poin C, meminta Andi untuk beristirahat lalu menelpon pimpinan hotel untuk memberikan pegawai tambahan. Nah, ini untuk langkah berikutnya yaitu poin C dengan poin 4. Kemudian untuk poin 3 yaitu memberikan pengertian kepada pengunjung lain tentang kondisi Andi. Kemudian dengan poin 2 yaitu B. Kemudian poin 1 yaitu jawaban A. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut ke soal yang keempat. Beberapa orang pengunjung dalam bulan ini tiba-tiba marah dan mengatakan pelayanan kantor Anda sangat buruk. Padahal Anda sudah melayani sesuai dengan SOP yang ada, namun masih saja banyak pengunjung yang merasa tidak puas dan memberikan komentar negatif. Jika Anda sebagai pimpinan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Menjelaskan kepada pelanggan bahwa Anda sudah bekerja sesuai SOP yang ada. B. Membiarkan pelanggan komplain. Yang penting sudah dilayani sesuai SOP. C. Membuat pusat pengaduan pelanggan. D. Meminta maaf, memberikan solusi setiap komplain dari pelanggan. E. Meminta maaf serta mengevaluasi kembali SOP pelayanan kantor Anda. Ya, kira-kira jawaban teman-teman apa ya? Ya, jika ini menurut saya, poin yang kelima yaitu E. Meminta maaf serta mengevaluasi kembali SOP pelayanan kantor Anda. Meminta maaf di sini kita utamakan dalam menangani klien, kemudian mengevaluasi SOP karena di sini kita sudah bekerja sesuai dengan SOP. Artinya SOP kita ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini karena walaupun kita sudah bekerja sesuai SOP, pelanggan banyak yang mengeluh pekerjaan kita walaupun kita sudah melaksanakan sesuai SOP. Artinya SOP kita ini perlu diganti kembali atau perlu dievaluasi kembali. Kemudian poin yang keempat yaitu D. Meminta maaf, memberikan solusi setiap komplain dari pelanggan. Walaupun ini baik, tetapi jika kita hanya meminta maaf saja kemudian memberikan solusi dari komplain, kita di sini tidak bersifat memperbaiki
Kalau seandainya di sini kita seorang staf, ya boleh kita meminta maaf, memberikan solusi setiap komplain dari pelanggan. Tapi di sini posisi Anda sebagai seorang pimpinan, jadi Anda harus menempatkan diri Anda sebagai seorang pimpinan di sini. Jadi untuk sikap seorang pemimpin di sini yang paling baik adalah meminta maaf serta mengevaluasi kembali SOP pelayanan kantor Anda. Jadi ya oke. Jadi yang terbaik jawaban dengan poin 5 yaitu E, poin 4 yaitu D. Kemudian poin 3 yaitu A, poin 2 yaitu C, kemudian poin 1 yaitu B. Ya, kita lanjut ke soal yang kelima. Ini soal yang terakhir ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan kisi-kisi TKP dengan jenis soal yang lain, teman-teman nanti bisa ikuti channel saya. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Karena dengan subscribe, teman-teman sudah membantu YouTube channel ini agar lebih berkembang dan juga membantu saya untuk lebih giat membuat video-video yang menarik lainnya. Ya, kita masuk ke soal yang kelima. Budi bekerja sebagai office boy di sebuah kantor pelayanan. Saat sedang bekerja, datang seorang pelanggan yang menginginkan pelayanan sementara jam buka kantor masih 30 menit lagi dan petugas pelayanan belum juga datang. Jika Anda sebagai Budi, apa yang Anda lakukan? A. Melayani pelanggan tersebut sesuai kemampuan saya. B. Segera menghubungi petugas pelayanan. C. Menjelaskan kepada pelanggan bahwa jam buka pelayanan masih 30 menit lagi. D. Meminta pelanggan untuk menunggu petugas pelayanan datang. E. Membiarkan pelanggan tersebut karena itu bukan wewenang saya. Ya, jawaban yang terbaik dengan poin 5 adalah C. Menjelaskan kepada pelanggan bahwa jam buka pelayanan masih 30 menit. Jadi di sini Budi itu bekerja sebagai office boy, bukan sebagai petugas pelayanan. Jadi perlu kita lihat posisi Anda posisi yang ditanyakan itu Anda sebagai apa gitu. Sebagai apa yang ditanyakan. Jika kita sebagai office boy, kemudian di kantor itu seorang pelanggan itu membutuhkan petugas pelayanan, ya itu bukan tupoksi Anda. Jadi sebaiknya di sini jawaban terbaik adalah dengan poin 5, menjelaskan kepada pelanggan bahwa jam buka pelayanan masih 30 menit lagi. Jadi di sini kita memberikan kepada pelanggan penjelasan bahwa pelayanan belum buka. Nanti 30 menit lagi bukanya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian dengan poin 4 yaitu pada jawaban D, meminta pelanggan untuk menunggu petugas pelayan datang. Kenapa enggak dengan poin 4 ini B ya? Di sini kita lihat segera menghubungi petugas pelayanan. Ya, petugas pelayanan kan belum kewajibannya melayani pelanggan jika belum belum sesuai dengan jam pelayanan yang sudah ditetapkan oleh kantor. Jadi kita tidak berhak menghubungi petugas pelayanan jika itu masih di luar dari jam pelayanan ya. Jadi poin ketiga yaitu baru B, segera menghubungi petugas. Kemudian poin 2 yaitu A, kemudian poin 1 yaitu E. Ya mungkin cuman itu video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman suka. Jikalau teman-teman suka, jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda yang lain yang juga ikut belajar dalam mencapai impian supaya sama-sama sukses di CPNS tahun 2021. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi saya ucapkan jangan lupa support dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jikalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.